Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari TV kembali mengudara. Alhamdulillah, begitu banyak alumni Asdikia yang menggeluti profesi di berbagai bidang. Alhamdulillah, hari ini Mari TV kehadiran alumni Asdikia yang memang sepak terjangnya di dunia jurnalistik. Beliau adalah Bang Nurholis. Abah selalu menyebutkan dengan sebutan Nurholis Jawa Pos. Paskut. Assalamualaikum Bang Nurholis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Bang, Abang sebenarnya ini angkatan berapa sih? Saya angkatan 95. Bersama dengan Gus Mansur ya. Gus Mansur, Gus Mabrur, Gus Anas Rifai. Apa yang bisa Abang share sampai pada titik bahwa Abang ini menjadi seorang jurnalis? Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada manajemen Mari TV yang mengundang kami pada hari ini. Sesungguhnya kami tidak pantas dibanding dengan alumni-alumni yang lain yang telah berhasil di profesinya masing-masing. Tapi terima kasih diizinkan untuk berbagi, share bersama-sama Mari TV dan kepada alumni-alumni yang ada di beberapa daerah lainnya. Sesungguhnya kami tidak terpikirkan untuk menjadi jurnalis. Bang Andi, awalnya karena saya awalnya itu menargetkan UI dan UIN. Dulu IAIN namanya. Tapi karena saya tidak diterima di negeri, akhirnya saya terpaksa mengambil kampus yang swasta. Cari juga kampus swasta yang bisa kompromi dengan duit. Karena maklum, kami berangkat dari keluarga yang sederhana, nggak kayak alumni-alumni lain yang cukup biaya banyak untuk sekolah di swasta-swasta lainnya. Dan alhamdulillah, di kampus Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik waktu itu lumayan, tetap dibanding negeri lebih mahal swasta, tetapi uang gedungnya nggak mahal. Tapi memang kuliah jurnalis ya? Betul di jurnalis. Kalau saya jurnalis tapi nggak kuliah di jurnalis, Bang. Ya, saya di spesialisasi jurnalis, jadi Fakultas Komunikasi jurusan jurnalistik. Jadi membahas atau mempelajari bagaimana tentang dunia wartawan, dunia pers, dari mulai pracetak, cetak sampai pasca cetak. Dari mulai pencarian berita, kemudian bagaimana menggarap sebuah berita sampai menghasilkan produk sebuah berita atau surat kabar. Itu kami pelajari. Bahkan termasuk ilmu fotografi kami pelajari. Semua yang berhubungan dengan dunia jurnalistik kami pelajari. Begitu Bang Andi. Nah, tadi karena kami tidak diterima di jurusan agama di UIN, kemudian saya juga nggak diterima di UI yang negeri, terpaksa kami ngambil di swasta. Dan atas izin Allah juga, saya nggak tahu kok tiba-tiba ada di jurusan jurnalistik. Karena kami tadi lulus pesantren. Nah, satu di antaranya yang saya ingat dulu, Abah menceritakan, alumni jangan jadi kiai semua, jangan juga jadi ustadz semua atau lain-lainnya, tapi cari profesi-profesi yang di luar itu, nanti bisa jadi rebutan berkat dengan ustadz-ustadz lainnya. Nah, itu juga mungkin diantaranya kemudian agak sedikit saya memberanikan diri di jurusan selain jurusan agama. Begitu Bang Andi. Bisa dibilang bahwa Bang Nurholis ini adalah jurnalis alumni Asdikia pertama ya Bang ya? Ya. Bisa dibilang begitu ya Bang? Betul. Kalau melihat di fase angkatan, kalau tidak salah, mohon maaf teman-teman kalau ada salah direvisi, saya mungkin orang yang pertama yang berprofesi sebagai jurnalistik atau wartawan. Karena ketika itu saya ditanya oleh Abah, bertemu tahun berapa tuh Bang? tahun berapa ya, kurang lebih 2000
2002. Ketika itu saya bertemu dengan Abah dan ditanya, emang kamu sekarang di mana? Lulusan A3 ini, alumni. Saya wartawan, lu Abah agak tersenyum dikit. Ada jadi wartawan itu, kurang lebih begitu. Kemudian dia Abah, ya sudah, yang penting kamu tetap memakai pakem-pakem agama sebagai santri. Satu saat saya pernah juga menargetkan wawancara dengan Abah di kantor DPR atau Dewan DPR RI, tetapi karena rasa ta'zim saya yang tinggi kepada Abah, ketika sudah ketemu Abah bukan malah wawancara, tapi justru saya cium tangan, pelukan, minta doa aja, itu udah gak jadi wawancara. Udah selesai, lapor dong, Mbak, saya Nurholis dari Jawa Pos, karena memang saya itu pakai password, karena ya saya bukan orang berprestasi di pondok juga, sering melanggar dan sering kabur juga seperti seperti alumni mungkin yang agak sedikit kekiri-kirian. Jadi tidak ada prestasi. Jadi Abah karena banyak alumni, saya mungkin tidak dikenal, maka saya kalau ketemu Abah pakai password supaya Abah inget Nurholis Jawa Pos. Begitu kurang Nurholis lebih. Jawa Pos. Iya. Karena gini, Abah itu kan orang Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk Indonesia bagian barat mungkin Jawa Pos tidak dikenal. Mungkin lebih dikenal Kompas. Yang nomor 1. Tapi untuk Indonesia bagian timur itu Jawa Pos leading, nomor 1. Jadi Abah mungkin agak bangga juga sih. Wah, ada wartawan yang perusahaannya emang nomor 1 di bagian Indonesia bagian timur, begitu Bang Andi. Setelah di Jawa Pos tuh berapa tahun tuh? Jadi gini, saya lulus, alhamdulillah 2001 saya lulus, nggak pakai nganggur Bang Andi. Setelah wisuda, seminggu setelah itu ada informasi Jawa Pos membuka lowongan. Dan pertama kali Jawa Pos membuka lowongan di Jakarta. Karena biasanya Jawa Pos itu seleksi karyawannya di Surabaya. Nah, pertama kali juga saya menjadi wartawan ibu kota, Jakarta, untuk cabang dari Jawa Pos Pusat di Surabaya. Nah, di situ saya kurang lebih 3 tahun lah, karena kemudian saya Jawa Pos itu ada Indopos. Akhirnya untuk rubrik Jabotabek digabungkan menjadi media besar namanya Indopos. Jadi Indopos itu Jabodetabek semuanya. Berubah 2003 namanya Indopos, tapi perwakilan Jawa Pos namanya. Untuk di Surabaya namanya Jawa Pos, di Jakarta namanya Indopos. Strategi pasar supaya tidak bersinggungan langsung dengan pesaing-pesaing lainnya. 2003 atau 2004 kurang lebih, kemudian saya bergeser atau pindah ke Kompas Gramedia Group. Dalam hal ini koran Warta Kota. Karena Warta Kota itu adalah anak perusahaan Kompas. Di situ saya berapa tahun tuh, Bang? Di situ kurang lebih hampir setahun kurang lah. Karena tiba-tiba pimpinan saya waktu itu juga mengajak saya, Nurholis, kamu mau nggak ikut saya lagi di Seputar Indonesia, MNC Group, Sindo. Karena waktu itu Seputar Indonesia atau MNC Group itu punya TV, nggak punya koran. Jadi nggak sempurna. Harus ada cetaknya juga. Sebagai gengsi bisnis. Akhirnya kami ikut juga. Ke Sindo Seputar Indonesia. Nah, akhirnya di Sindo lah saya yang paling lama. Berapa tahun tuh, Bang? 8 tahun? Kurang lebih 14 tahun. 14 tahun di 14 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 13 tahun, 13 tahun lah. Kurang lebih sebegitu. 13 tahun. Nah, seingat saya Abang tuh sebagai Pimret Asma itu ya. Oh, baik. Itu tahun berapa tuh, Bang? Jadi tahun 2000 kurang lebih ya 2010 2011
Dulu belum ikhlas. Alumni Asidikia namanya, bukan Ikatan Keluarga Asidikia, namanya Askom. Asidikia Community, diketuai oleh Bang Ardiansa angkatan 96. Ketika itu Bang Ardiansa menelpon kami dan mengajak untuk bikin majalah atau buletin yang spesialisasi menaungi rubrikasi tentang keasidikian dan alumni-alumni serta berita-berita lainnya. Saya dipercaya untuk jadi pimpinan redaksi. Pimpinan redaksi. Dari jurnalis jadi pemret ya? Pemret. Naik ya? Pemretan. Tapi alhamdulillah berkahnya waktu itu akhirnya saya kembali berhubungan sering dengan Asidikia. Karena maklum saya juga harus berhubungan dengan profesi saya di seluruh Indonesia. Saya akhirnya menangani tabloid Asidikia Magazine. Asidikia Magazine. Asidikia Magazine. Sampai berapa edisi. Dan ketika itu alhamdulillah terbit, berjalan lancar sampai kita kirim ke, ada yang di Papua, alumni Papua, harus ada yang di Kalimantan atau Sumatera, Indonesia. Dan alhamdulillah di situ kami akhirnya menyatu kembali dengan kenangan lama dengan teman-teman Asidikia. Begitu Bang Andi. Bang, sebenarnya menjadi jurnalis itu susah sih Bang. Mungkin bagi teman-teman alumni Asidikia yang pengen menjadi jurnalis tuh bisa belajar dari Abang nih Bang. Mungkin bisa cerita. Sebenarnya bukan nggak gampang juga sih. Tapi juga nggak bilang dianggap mudah, karena jiwa jurnalis itu kayak seniman, menyatu. Tanpa ataupun tidak terikat dengan profesi, dia akan melekat kepada bidang jurnalistik. Ketika ada sebuah peristiwa, kejadian di lapangan atau sebuah acara, tangannya udah gatel nih. Ngetik ya, ngetik. Tulis. Jadi tidak digerakkan oleh keinginan sendiri, tapi kita kayaknya ingin nulis saja. Jadi begitu. Tetapi karena kita memang jurusannya jurnalistik, insya Allah juga memahami kedisiplinan ilmu jurnalistik, jadi beda tentu rasa bagi orang yang tidak berangkat dari disiplin ilmu jurnalistik. Seperti saya Bang. Enggak juga sih. Tetap yang penting bagaimana lima selahatil umat. Itu yang lebih penting. Bang, kalau sekarang profesi sebagai? Saya ya ada juga menulis juga. Kadang di Facebook beberapa kali juga saya ikut memberitakan tentang Asidikia lewat di alumni, grup alumni, terus kemudian juga tentang fenomena di masyarakat yang updating, yang terbaru. Kemudian juga saya juga aktif di Nahdlatul Ulama, organisasi kemasyarakatan. Karena waktu itu saya begini, ketika usia masuk ke 40 lebih, 44 itu kan sebenarnya kalau menurut para kiai-kiai, kata ulama itu kan usia-usia yang sudah perlu agak serius untuk bicara pengabdian. Bicara ibadah harus lebih fokus, harus serius, karena usia-usia itu usia-usia pematangan. Nah, akhirnya saya ikut berhikmat di Nahdlatul Ulama di Lembaga Takmir Masjid DKI Jakarta. Nah, sesuai informasi yang saya terima deh Bang nih, Abang ini adalah jurnalis terbaik di Balai Kota itu di Gubernuran ya Bang ya, Balai Kota ya. Itu bisa ceritain nggak Bang? Begini, ini berkahnya saya menjadi wartawan Jawa Pos dulu. Karena di Jawa Pos itu memang harus menguasai sebuah tulisan yang enak dibaca, renyah, didengar, pemilihan katanya juga harus sesuai, terus juga EYD-nya juga harus benar, kemudian juga spelling katanya juga harus benar. Bener-bener Jawa Pos itu bener-bener mendidik jurnalis yang bener-bener tulisannya tidak hanya baik dan benar, tapi enak dibaca. Enak dibaca. Kemudian
berkahnya karena kami juga dididik di sebuah institusi media yang ketat dalam konteks tulisan, pemberitaan yang luar biasa itu, akhirnya saya ikutlah bikin berita itu ya harus enak. Saya memilih kata apakah ini enak dibaca, diulang lagi, dicek and recheck. Nah, satu saat anugerah Muhammad Husni Tamrin bekerja sama dengan Pemda DKI Jakarta mengadakan sayembara. Saya tanpa rekayasa dan tanpa juga mengajukan naskah dipilih oleh tim juri dari Pemda dan PWI Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta. Dan dari sekian jurnalis, saya dipilih sebagai wartawan terbaik DKI Jakarta dalam konteks berita kesehatan. Emang jago kesehatan emang gimana, Bang? Sebenarnya tidak, cuma mungkin waktu itu kebutuhan aja. Tulisannya kayaknya enak dibaca dan renyah didengar, atau apalah bahasanya, begitu kurang lebih. Kemudian tidak lama saya ikut juga sayembara penulisan Tanah Abang. Saya juga tadi awalnya ya biasa, memang saya profesinya jurnalis, saya tulis saja, ikut bagaimana tulisan tentang pasar Tanah Abang, karena waktu itu pasar Tanah Abang lagi membangun setelah kebakaran. Saya bikin sayembara itu dan alhamdulillah juga termasuk juara 3 besar di tahun 2007 atau 2008. Alhamdulillah prestasi yang tidak saya lupakan, juara juga 3 besar untuk penulisan tentang Tanah Abang. Kemudian tidak lama lagi ada sayembara Gading News, sebuah pemberitaan komunitas di Kelapa Gading. Dipilih juga wartawan atau media yang layak menjadi wartawan atau media yang terbaik, dan alhamdulillah kami menjadi juara umum. juara umum terbaik media level Gading News waktu itu. Penghargaan Gading News Kelapa Gading kawasan, berarti media kawasan, saya juara umum. Jadi bukan hanya juara 1 tapi juara umum. Maka di situ saya alhamdulillah menjadi kebanggaan. Itu juga saya merasakan mungkin ini barokah dari doa Abah dulu ketika saya mondok di pesantren As-Siddiqiyah. Bukan karena saya bisa, tapi saya yakin itu berkah Abah Yenur Iskandar yang begitu ingin alumninya menjadi orang yang terbaik, menjadi di profesinya masing-masing gitu. Bang, ini saya mau ngulik lagi nih, Bang. Nurholis Qaddafi. Iya. Itu Qaddafi itu dari mana, Bang? Apa memang dari akte kelahiran udah ada Qaddafi-nya, Bang? Oh, gitu. Iya. Jadi gini, nama asli di akta dan ijazah saya adalah Nurholis. Lagi-lagi alhamdulillah karena saya termasuk berhasil di Jawa Pos itu ada yang namanya halaman bergengsi namanya Feature News, berita news feature yang ada di halaman depan. Namanya kalau di sana namanya berita box. Kan luar biasa, jarang-jarang wartawan yang bisa tembus di halaman 1. Jadi kalau halaman 1 itu kan halaman bergengsi. Setiap media atau setiap wartawan pasti pengen di halaman pertama, headline. Dan alhamdulillah ketika itu pimpinan kami, karena kami tembus di halaman depan, maka udah kamu namanya dilengkapin, jangan Nurholis doang, ditambah Qaddafi, terinspirasi dengan Muammar Qaddafi. Jadi pimpinan saya menganugerahkan nama Qaddafi itu juga karena saya berhasil ya, maksudnya tembus di halaman depan, karena halaman depan itu harus seleksinya ketat, karena itu di halaman cover. Orang pasti sebelum melihat halaman belakang harus melihat di halaman depan. Begitu akhirnya dianugerahkan nama Qaddafi gitu. Tapi bukan karena abang ngefans sama Muammar Qaddafi kan? Ketika itu ya ngefans juga sih, ngefans juga. Karena siapa yang nggak kenal beliau, luar biasa, pemimpin negara Libya gitu. Nih konten terakhir biasa nih Bang, pertanyaan terakhir. Alumni As-Siddiqiyah sekarang ini ada Ikhlas, ada Koperasi,
Koperasi Manbau Rizkin Investama. Kira-kira bisa nggak sih Bang, dengan pengalaman Abang sebagai jurnalis di media, Sindo, ada Jawa Pos dan Indopos, Warta Kota, bisa nggak transfer knowledge, berbagi keilmuan di koperasi untuk bisa mentransfer ilmunya kepada alumni Asdikia atau santri yang akan menjadi wartawan? Silakan Bang. Baik, alhamdulillah saya pernah berbagi karena saya bukan guru juga, bukan ahli dalam dunia jurnalistik, masih banyak yang lebih pintar dari saya. Tapi pernah mengadakan latihan pers dan jurnalistik. Tapi waktu itu karena ada alumni juga di sini di Mahat Ali, spesial di Mahat Ali. Tetapi untuk secara umum saya pikir bisa lah, apapun ilmu Tuhan bermanfaat. Karena justru begini, medan perang kita sekarang lebih luas lagi, Bang Andi. Tidak hanya di di dunia nyata, tapi di dunia maya, di medsos. Dan untuk perang di media medsos itu membutuhkan sebuah kualifikasi tulisan yang bagus, bisa mentransfer pesan kepada pembacanya, dan juga bisa dijadikan sebuah kebaikan, kemaslahatan bagi pembacanya. Dan itu diperlukan kemampuan tersendiri untuk bagaimana meramu sebuah opini, tulisan yang baik dan benar, sehingga pendengar ini ataupun pembaca ini merasa bahwa tulisan yang dibaca ini memang bisa mempengaruhi perilaku, cara pandang, dan cara pikir bagi pembacanya. Begitu. Insya Allah bisa dengan segala kekurangan, artinya apalagi sesama alumni. Insya Allah bisa dalam konteks misalnya latihan pers dan jurnalistik, atau misalnya memang kita suka tidak suka, kita dihadapkan memang sekarang ini bukan mulut yang banyak bicara, tapi tangan yang banyak bergerak. Di layar handphone itu kan tangan. Nah, tangan ini tentu simbolnya adalah tulisan. Nah, tulisan ini bagaimana bisa membuat tulisan yang luar biasa, apalagi kita sebagai generasi Islami yang bisa membentuk opini yang lebih luas lagi bahwa Islam ini baik, atau Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, itu harus dibentuk dalam sebuah tulisan, karya tulis yang bagus dan benar, sehingga diterima oleh pendengar dengan luar biasa. Gitu. Alhamdulillah. Pengalaman yang luar biasa yang seharusnya teman-teman alumni Asdikia tidak ragu untuk menjadi apapun itu bentuknya, profesi apapun. Karena apa? Dari pengalaman Bang Nurkholis Kadafi ini belasan tahun menjadi wartawan atau menjadi jurnalis, bisa menjadi bekal buat kita untuk mandiri, untuk bisa lebih percaya diri, sehingga bisa bermanfaat dimanapun Anda berada. Tentang Abah nih boleh sedikit ya. Jadi gini, Bang Andi, saya juga berterima kasih kepada Abah sebelum nanti kami mengakhiri di session workshop wawancara ini, talk show di Mari TV, bahwa saya juga berterima kasih dengan Abah yang luar biasa telah mendidik kami, telah mengajarkan nilai-nilai spiritual yang luar biasa. Ada tahajudnya, ada Waqiah Tabaroknya, ada kemudian saya di akhir juga harus puasa Daud. Itu luar biasa, karena saya yakin kalau hanya mengandalkan kemampuan saya di dunia profesi tidak mampu. Tetapi itulah bisa jadi, dan saya yakin itu barokahnya guru kami, kita semuanya, Al-Mukarram almarhum Al-Maghfurullah Kiai Nur Muhammad Iskandar Rizki, yang begitu cintanya sehingga beliau mendoakan agar alumni menjadi orang-orang yang luar biasa di daerahnya masing-masing. Dan itu luar biasa bagi kami, karena kami merasakan betapa berkahnya doa dari Abah kepada alumni. Sampai-sampai ketika saya waktu itu mau nikah, saya minta doa sama Abah, dan alhamdulillah barokah dari doa sebelum saya nikah atau lamaran ketika itu, sampai sekarang saya termasuk orang yang jarang berantem sama istri. Karena saya yakin Abah ketika ini mudah-mudahan Nurkholis menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan alhamdulillah
Alhamdulillah saya luar biasa. Allah berikan kesabaran saya, Allah berikan rahmat kasih sayang saya, wasilah doa Abah. Jarang konflik dengan rumah tangga istri saya, jarang. Alhamdulillah. Begitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Bang Nurholis Kadafi atas waktu dan kesediaannya. Tentu Mari TV akan terus menjelajah teman-teman alumni Asdikia yang berkiprah di profesi di berbagai profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.